Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan malam hari ini kembali kita berkumpul di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan salat maghrib berjamaah yang kemudian kita lanjutkan dengan kajian membahas sirah atau perjalanan hidup dari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, di tengah-tengah masa-masa belakangan ini ya, di mana sebagian orang mencela Nabi alaihi salatu wasallam, menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bahan olok-olokan dengan alasan kebebasan berekspresi seperti yang kita dapati di Prancis. Kita lihat bahkan di gedung-gedung pemerintahan ya, menampilkan karikaturnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan alasan untuk membela kebebasan berekspresi. Maka kita sebagai kaum muslimin sepatutnya marah. Ya, kalau orang tua kita, bapak dan ibu, dijadikan bahan olok-olokan, kalau kita tidak marah, ini kita anak yang durhaka. Tapi kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dihina, terkadang orang sebagian orang tidak peduli sama sekali, biasa saja. Nah, ini jangan dibalik. Kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih mulia daripada bapak-bapak dan ibu-ibu kita. Maka sudah sepatutnya seorang muslim merasa marah dengan pelecehan semacam ini, ya, dan berusaha mengutuk apa yang dilakukan oleh orang-orang barat, dan mereka biasa memiliki standar ganda. Ketika Nabi SAW dihina, dijadikan bahan olok-olokan, mereka beralasan ini kebebasan berekspresi. Tapi begitu presidennya disinggung, langsung memutuskan hubungan diplomatik, langsung memanggil kedutaan besar. Ini pelecehan kata mereka. Nah, sepertilah kebanyakan mereka memiliki standar ganda. Nah, kita sebagai seorang muslim memiliki beberapa kewajiban. Yang pertama, membela Nabi SAW, mengutuk keras apa yang dilakukan oleh mereka, menjadikan Nabi sebagai bahan olok-olokan. Kemudian hendaknya kita ya bersemangat, semakin bersemangat untuk mempelajari kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita benar-benar bisa meneladani beliau. Mungkin kita kalau dibandingkan amalan kita dengan amalan beliau atau amalan para sahabat, mungkin jauh sekali amalan kita. Namun dengan kecintaan kita kepada beliau alaihi salatu wassalam, kita berharap mudah-mudahan nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi cinta itu perlu dibuktikan, bukan hanya klaim saja. Baik. Nah, ini salah satu bukti cinta kita. Kita pelajari bagaimana kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dan kita praktekkan dalam kehidupan kita, dan kalau kita mampu kita dakwahkan, sampaikan kepada orang-orang yang belum mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang terakhir, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kita telah jelaskan bagaimana masa kecilnya Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, ketika beliau lahir dalam keadaan bapaknya sudah meninggal dunia. Lalu beliau disusui oleh Halimah As-Sa'diyah sampai beliau usia 4 sampai 5 tahun. Kemudian dikembalikan sebentar kepada ibunya, lalu ibunya meninggal dunia. Baru Rasul sallallahu alaihi wasallam diasuh oleh kakek beliau Abdul Muthalib. Tidak lama kakek beliau pun meninggal dunia. Maka terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam diasuh oleh paman beliau Abu Thalib sampai beliau beranjak dewasa. Lalu kita sebutkan pula bahwa Abu Thalib ini sempat mengajak Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berdagang ke negeri Syam. Lalu di sana bertemu dengan seorang pendeta Bahira yang mengetahui tanda-tanda kenabian beliau. Maka Bahira pun meminta agar Abu Thalib segera mengembalikan keponakannya ini kembali ke kota Mekah, karena dikhawatirkan akan dicelakakan atau dibunuh oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Romawi. Dan yang terakhir kita bahas bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam di masa kecil beliau bekerja mengembalakan kambing.
Ya, beliau bekerja menggembalakan kambing untuk mendapatkan beberapa dirham upah dari penduduk kota Makkah. Yang dijelaskan oleh para ulama bahwa hikmah dari mengembalakan kambing ini adalah melatih beliau untuk memiliki karakter yang sabar. Karena kambing atau domba ini memiliki karakter yang agak susah diatur. Ya, ketika kita letakkan di suatu padang yang luas, mereka segera menyebar. Berbeda dengan unta-unta yang mereka mengikuti, ya, unta yang dituakan mereka ikuti. Kalau di situ pemukanya, maka mereka akan mengikuti. Berbeda dengan domba atau kambing. Ini sebagai bentuk pelatihan dari Allah Subhanahu wa taala agar Nabi alaihi wasallam diberikan kesabaran. Ya, terlatih dengan kesabaran. Nah, kemudian di masa muda beliau, ketika beliau berusia 20 tahun, ya, terjadi peperangan di antara orang-orang Quraisy dan sekutu mereka dari Bani Kinanah. Ya, ini kabilah Quraisy dan Bani Kinanah bergabung melawan kabilah Qais dan Ilan. Ya, awalnya ini berasal dari sebuah keributan, ya, keributan yang terjadi di sebuah pasar di kota Makkah, kemudian menjadi sebuah peperangan. Nah, peperangan ini disebut sebagai perang Fijar. Kenapa? Karena dia terjadi di bulan haram. Ya, jadi bulan haram ini adalah bulan yang dihormati sejak zaman jahiliyah. Dari 12 bulan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu tahun, itu ada 4 bulan haram, 4 bulan yang dimuliakan. Haram di sini maksudnya adalah haram untuk melakukan perbuatan dosa di sana. Ya. Artinya bukan di bulan-bulan yang lain kita bebas melakukan perbuatan dosa, di bulan yang lain kita bebas melakukan perbuatan dosa, di bulan ini haram, tidak. Ya, di bulan ini keharamannya menjadi berlebih. Makanya kata para ulama, kezaliman yang dilakukan di bulan haram ini lebih berat hukumannya, lebih berat dosanya dibandingkan dengan perbuatan dosa yang dilakukan di bulan-bulan lainnya. Apa bulan haram itu? Ya, ada 3 bulan haram yang beriringan, mulai dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Ini 3 bulan haram yang beriringan. Kemudian yang terpisah adalah bulan Rajab yang terletak antara bulan, ya, Jumadil Akhir dengan bulan Sya'ban. Nah, ini bulan haram. Dari zaman jahiliyah itu tidak boleh untuk menumpahkan darah, tidak boleh melakukan kezaliman di bulan tersebut. Namun, ya, terjadilah apa yang terjadi. Orang-orang Quraisy ini dan kabilah-kabilah yang ada di sekitarnya melakukan peperangan di bulan Dzulqa'dah. Dan bulan Dzulqa'dah ini termasuk bulan haram. Makanya perangnya disebut sebagai perang Fijar. Ya, dari kata fujur yang artinya apa? Berbuat dosa, perbuatan dosa. Jadi mereka melakukan perbuatan dosa, melanggar sesuatu yang sakral ketika ini melakukan peperangan di bulan Dzulqa'dah. Nah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam peperangan ini? Barakallahu fiikum. Ketika itu Nabi SAW ya berperang untuk mengambil panah. Di orang berperang itu saling melemparkan panah. Nah, Nabi SAW bertugas untuk mengumpulkan panah-panah tersebut kemudian diberikan kepada pasukan orang-orang Quraisy. Jadi saling panah, begitu dapat panahnya jatuh diambil. Jadi beliau berperan sebagai pengumpul panah. Nah, perang ini berakhir dengan perjanjian damai. Ya, akhirnya suku-suku yang berperang ya menjalankan atau membuat perjanjian damai, kemudian mereka saling membayar diat, ya, atas korban-korban yang jatuh, korban-korban yang terbunuh dibayar diatnya. Ini uang darahnya dibayar. Nah, ini salah satu fase yang terjadi di masa mudanya Nabi SAW. Beliau mengikuti perang Fijar bersama paman-paman beliau dan bertugas untuk mengambil panah, ya, mengumpulkan panah-panah. Kemudian apa lagi yang dilakukan atau yang terjadi di masa Nabi SAW muda? Terjadi sebuah perjanjian yang bernama Hilful Fudul. Ya, Hilful Fudul ini terjadi karena terjadi kezaliman. Ya. Hilful Fudul atau perjanjian orang-orang yang memiliki keutamaan ini terjadi karena adanya kezaliman di tengah-tengah kota Makkah. Ya, ada sebagian orang yang melakukan perdagangan di kota Makkah
kedolimannya di hadapan khalayak ramai, membacakan bait-bait syair yang membuat orang-orang Quraisy menjadi malu. Kenapa bisa terjadi kedoliman di tengah-tengah pasar Makkah? Maka orang-orang Quraisy yang malu ini mereka membuat perjanjian yang intinya ya mereka tidak akan membiarkan terjadinya kedoliman lagi di tengah-tengah kota Makkah. Dan ketika itu Nabi alaihissalam ikut menjadi saksi perjanjian tersebut. Ya, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, "Syahidtu hilfal mutayyibin." Saya pernah menjadi saksi perjanjian mutayyibin. Mutayyibin di sini diambil dari kata tib yang artinya minyak wangi. Jadi ceritanya ketika mereka meratifikasi atau menyetujui perjanjian tersebut, mereka sama-sama mencuci tangan mereka ya dengan semangkuk mangkuk yang berisi minyak wangi. Jadi untuk mengharumkan tangan mereka, mereka cuci tangannya dengan minyak wangi. Maka disebut juga hilful fudul ini sebagai hilfu al-mutayyibin, perjanjian orang-orang yang berminyak wangi. Maka Nabi SAW mengatakan, "Syahidtu hilfal mutayyibin ma'a umumati." Saya pernah menjadi saksi perjanjian mutayyibin, orang-orang yang menggunakan minyak wangi, ma'a umumati, bersama paman-pamanku. Wa ana gulamun, ketika itu aku masih muda, ketika itu aku masih remaja. Fa ma uhibbu anna li umran na'am wa anni anfuthu. Saya tidak ingin untuk membatalkannya walaupun diberi unta merah. Maksud dari Nabi alaihissalam, ya ini suatu kesempatan yang sangat berharga. Beliau sangat menghargai ya peristiwa ini, sehingga beliau bangga menjadi salah seorang yang menyaksikan perjanjian hilful fudul. Kenapa? Karena dalamnya adalah perjanjian yang bagus sekali, mencegah terjadinya kedoliman di tengah-tengah kota Makkah. Maka ini adalah prinsip Islam yang universal. Islam itu sangat menjunjung tinggi keadilan. Walaupun peristiwa ini terjadi di masa jahiliyah, di masa sebelum Islam, tapi Nabi SAW tidak mengingkari kebaikannya. Bahkan kata beliau, kalau ada yang memberikanku unta merah ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya adalah harta yang paling berharga di tengah-tengah orang-orang Arab. Ya, kalau kita zaman kita mungkin menyamakannya, bisa kita samakan dengan sedan Ferrari, ya, atau apa? Merek yang mewah, Lamborghini, ya, kendaraan yang sangat mewah, unta merah. Maka Nabi SAW, walaupun saya diberi unta merah, ya, saya tidak akan mau meninggalkan perjanjian ini, tidak mau menanggalkan perjanjian ini, kata beliau alaihissalam, menunjukkan penghargaan Islam kepada keadilan. Baik, ini yang terjadi di masa Nabi SAW muda. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam suatu fase yang sangat menarik dari kehidupan Nabi SAW, yaitu pernikahan beliau dengan Khadijah radhiyallahu anha. Ya, jadi beliau pada usia muda sekitar 25 tahun beliau melakukan pernikahan yang pertama kali dengan Khadijah radhiyallahu anha. Ya, dan perlu saya sampaikan, Khadijah itu namanya Khadijah, nggak pakai Siti. Ya, orang terkadang nambah, siapa istrinya Nabi? Siti Khadijah, Siti Aisyah. Nah, ini tambahan. Kemungkinan besarnya Siti ini merupakan ringkasan dari kata Sayyidati. Sayyidati ini artinya wanita yang dihormati, wanita terhormat. Ya, tuan wanita atau tuan wanita, ya, wanita yang dihormati. Kemudian di lisan kita menjadi Siti Khadijah, ya, Siti Aisyah dan seterusnya. Tapi nama aslinya, panjenengan kalau cari di hadis nggak bakalan dapat Siti Khadijah. Cuma apa? Khadijah saja. Ya, itu bentuk penghormatan kepada Khadijah radhiyallahu taala anha dan istri Nabi, sehingga mereka menambahkan Siti dari kata Sayyidati yang artinya penghulu atau pemuka. Nah, ada ceritanya kenapa Nabi SAW ini kemudian bisa menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha. Ini berawal dari tersebarnya
kabar tentang figur Nabi Alaihissalam. Kita ingat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu di masa remajanya mengembala kambing, ya. Dan beliau dikenal dengan sifat yang amanah. Jadi sudah tersebar di tengah-tengah ya penduduk Makkah tentang sifat amanahnya Nabi Alaihissalam, kejujurannya Nabi Alaihissalam. Maka ketika itu Khadijah radhiyallahu taala anha, Khadijah ini adalah seorang wanita yang kaya raya. Beliau adalah seorang janda dan memiliki harta yang sangat banyak dari peninggalan suaminya. Nah kemudian beliau menjalankan perdagangan ya dengan cara mengupah. Jadi ada orang-orang, jadi beliau menyediakan modalnya, kemudian memerintahkan sebagian orang untuk menjalankan perdagangan miliknya. Jadi membeli barang dari Yaman, kemudian membawanya ke Makkah, dan kemudian membawanya ke Makkah, kemudian dibawa ke negeri Syam, sebagaimana yang kita sebutkan, bagaimana perjalanan dagangnya orang-orang Quraisy. Sebaliknya dia mengambil barang dari negeri Syam, dibawa ke Makkah, demikian juga dibawa ke Yaman. Produk-produk dari Yaman ini kebanyakannya berasal dari Afrika dan juga dari India, dan kemungkinan juga dari Cina. Kemudian dibawa ke Makkah, dibawa lagi ke negeri Syam. Adapun barang yang diperdagangkan di negeri Syam, barang-barang buatan Romawi, barang-barang buatan Persia. Seperti itu mekanisme dagang mereka. Nah, Khadijah radhiyallahu taala anha mendengar sikap amanah yang ada pada diri Nabi Alaihissalam. Maka beliau pun mencoba untuk mempasrahkan perdagangan beliau kepada Rasul Alaihissalam. Maka ketika itu Maimunah memiliki seorang kepercayaan. Jadi sesungguhnya dia tidak melepas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdagang sendirian, namun tetap ditemani oleh orang kepercayaannya. Siapa orang kepercayaannya Khadijah? Beliau bernama Maisarah. Dan ini adalah figur seorang laki-laki. Banyak orang yang keliru di tengah-tengah kita, ya menyangka Maisarah ini sebagai wanita. Makanya tidak jarang kita mendapati ada wanita yang bernama Siti Maisarah. Ya. Padahal beliau adalah seorang laki-laki, orang kepercayaan atau tangan kanannya Khadijah radhiyallahu taala anha. Nah, Khadijah sendiri, sebagaimana kita sebutkan, beliau ini adalah seorang wanita yang terkemuka. Ya, nama beliau adalah Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab bin Murrah. Nasabnya bertemu dengan Rasulullah SAW pada Qusay bin Kilab. Ya. Kita bandingkan dengan nasabnya Rasul SAW. Ya, nasabnya Rasul Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah. Jadi mereka sama-sama cucu dari Qusay, baik Khadijah maupun Rasulullah SAW. Dua-duanya merupakan cucu dari Qusay bin Kilab. Nah, Qusay ini memiliki beberapa orang anak, di antaranya Abdul Uzza dan Abdul Manaf. Abdul Manaf ini yang menurunkan Rasulullah SAW, sedangkan Abdul Uzza ya yang menurunkan Khadijah radhiyallahu taala anha. Nah, memang seperti itu. Kalau para sahabat belum ditarik nasabnya, nanti akan bertemu dengan Rasulullah SAW. Karena asal muasal mereka sama dari Quraisy. Ya, asal muasal mereka sama dari sosok yang berjulukan Quraisy. Nah, ketika Nabi Alaihissalam pulang dari perjalanan dagangnya, Khadijah radhiyallahu taala anha mendapati bahwa beliau adalah orang yang sangat amanah. Dan juga beliau Alaihissalam ketika berdagang, ya perdagangannya diliputi dengan keberkahan. Yang memang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa sosok Nabi SAW ini membawa keberkahan. Kita masih ingat kisahnya Halimah As-Sa'diyah. Ya, ketika bayinya Rasulullah SAW dibawa ke kampung halamannya Halimah di Bani Sa'ad, ya diceritakan bahwa ya unta-unta yang sebelumnya tidak lagi memberikan susu kembali memberikan susunya. Ya, keberkahan dari Nabi Alaihissalam. Sehingga Khadijah sangat bergembira ketika ya dagangannya itu dibawa oleh Nabi SAW dan membawa keuntungan yang sangat luar biasa. Terlebih lagi, tangan kanan beliau yang bernama Maisarah sering menceritakan kepada Khadijah radhiyallahu taala anha tentang bagaimana kepribadiannya Rasulullah SAW, tingginya akhlak beliau, jujurnya beliau, amanahnya beliau. Maka Khadijah radhiyallahu taala anha
tertarik dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini menunjukkan kebaikan Khadijah radhiyallahu anha. Kebanyakan wanita, terutama di masa sekarang, yang membuat dia tertarik dengan sosok seorang laki-laki, ya kemungkinan besarnya apa? Penampilan fisik, ganteng, kayak artis Korea. Padahal artis Korea itu kalau di mata kaum laki-laki kayak perempuan, cantik-cantik ya, ya mas. Terus Korea itu cantik-cantik sebenarnya, tapi kenapa wanita kok suka? Ya, nggak ada maconya kayak laki-laki. Ya. Atau mereka melihat apa dari sisi materi? Ya, sudah mampan belum, kerja di mana? Ya. Kalau misalnya buka usaha, usahanya sudah maju dulu. Ya. Kalau kerja di mana? Di BUMN atau di mana? Ya, sudah mampan belum? PNS enggak? Ya. Ini yang menjadi latar belakang seorang wanita menikah. Tapi lihat Khadijah radhiyallahu anha. Kita katakan Khadijah ini seorang wanita yang cerdas. Ya. Dia nggak peduli dengan status Nabi. Nabi itu kan dari sisi ekonomi kurang mampu beliau. Ingat kisahnya kemarin ketika Halimah ingin menyusui Nabi SAW. Gak ada wanita yang mau menyusui Nabi. Kenapa? Miskin, pembala kambing. Ya, miskin. Gak ada yang mau menyusui. Kenapa? Karena bapaknya juga tidak meninggalkan warisan yang banyak. Ya. Tapi ya Khadijah, dia nggak melihat Nabi SAW bagaimana materinya. Yang dia lihat adalah akhlaknya. Banyak kita nasihatkan kepada saudara-saudara kaum muslimin, terutama yang belum menikah. Kalau Anda ingin bahagia kehidupan rumah tangga Anda, cari pasangan yang baik akhlaknya, baik bagi laki-laki maupun bagi wanita. Ya, cari yang bagus agamanya. Inilah faktor yang akan membawa kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga kita. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tunkahul mar'ah lil arba. Seorang wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Lima liha, wali hasabiha, wali jamaliha, wali diniha. Dia dinikahi karena hartanya. Cari ya wanita yang memiliki kekayaan. Atau yang kedua, lihasabiha, dari kedudukannya. Ningrat atau bukan, kalau terpandang dari keluarga terpandang atau tidak. Kalau bukan dari keluarga terpandang, saya nggak mau nikah, cari yang terpandang keluarganya. Wali jamaliha, kemudian yang ketiga karena kecantikannya. Ya, cari cantik apa enggak. Nah, kalau biasa-biasa saja mukanya nggak mau, saya maunya yang seperti artis. Kemudian yang keempat, wali diniha, yang keempat ya dia dinikahi karena agamanya. Maka barakallahu fikum, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dari keempat faktor ini mana yang diutamakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kata beliau alaihi salatu wasallam, fatwa bidati din kalimat jalan. Pilihlah yang bagus agamanya, maka engkau akan mendapatkan kebahagiaan. Maka akan bahagia, maka akan harmonis rumah tanggamu. Ya. Kalau kita menjadikan agama sebagai faktor utama kita menentukan siapa yang menjadi pasangan kita, insya Allah pernikahan kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dapati sekarang, ya angka perceraian sangatlah tinggi. Jadi saya lihat ya yang berkembang di tengah masyarakat di masa-masa corona ini, selain angka kehamilan yang meningkat, ya angka perceraian juga meningkat. Kenapa? Karena interaksi antara suami istri semakin sering. Ini karena suaminya work from home, bekerja dari rumah, tiap hari ketemu. Jadi tadi dua angka yang naik itu angka kehamilan dan angka perceraian. Ya perceraian banyak juga terjadi konflik. Mungkin karena penghasilan tidak seperti dulu, penghasilan tidak seperti awal-awal menikah, banyak menurun karena wabah corona, atau sang pasangannya nggak bisa bersabar, sama-sama menjalani kesusahan bareng-bareng. Sudah senang kamu bersama, maunya senang saja, jadi perceraian. Oleh karena itu faktor agama ini sangatlah penting bagi kita untuk menentukan calon pasangan hidup kita. Demikian juga kaum wanita, ya bukan hanya laki-laki saja yang mencari pasangan yang bagus agamanya. Demikian juga wanita, jangan sembarangan menerima lamaran laki-laki, jangan sembarangan menerima pinangan laki-laki.
tapi harus dipastikan dia memiliki agama dan akhlak yang baik. Dan ini juga masukan bagi para wali, para orang tua yang akan menikahkan putrinya. Benar-benar dilihat calon mantu panjenengan itu seperti apa agamanya. Ya, jangan kemudian hanya melihat dari status pekerjaannya, ya, atau dari status keluarganya, nggak dilihat dia bagaimana dia menjaga sholat atau tidak. Ada sebagian orang tua itu karena tergiur status calon mantunya, insya Allah sudah mapan, sudah punya rumah sendiri, walaupun KPR, punya rumah sendiri, walaupun punya mobil sendiri, walaupun kredit. Kemudian tertarik, sudah dinikahkan, ternyata apa? Setiap subuh nggak pernah bangunnya matahari sudah tinggi baru bangun. Hati-hati ini ya, masalah sholat saja. Kalau sholat saja dia entengkan, apalagi permasalahan istri. Kalau hak Allah Subhanahu wa Ta'ala saja dia lalaikan, maka apalagi hak keluarganya. Ya, kalau sama Allah saja tidak takut dia, apalagi sama mertua, apalagi sama mertua. Makanya Nabi SAW sangat menguatkan. Kata beliau alaihissalatu wassalam, ya, idza ataakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh. Fa in lam taf'al takun fitnah wa fasadan 'azim. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila datang kepada kalian ya seorang mengkhitbah, melamar, meminang putri kalian, seseorang yang kalian ridhoi ya agama dan juga akhlaknya, maka nikahkanlah. Karena kalau kalian tidak melakukannya, maka yang terjadi adalah kerusakan yang sangat besar. Fasadan 'azim. Lagi-lagi Nabi SAW mewanti-wanti tentang permasalahan agama dan akhlak. Agama dan akhlak. Ya. Karena dengan agama dan akhlak inilah terbangun rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Ya, bukan dengan kekayaan. Kita tahu banyak orang ketika menikah luar biasa, pestanya besar-besaran. Ya. Kemudian tidak lama kita dengar ya sudah terjadi perpisahan. Sang istri balik lagi ke rumah bapaknya. Tidak lama cerai dalam keadaan sudah hamil, ya, masih muda sudah menjanda. Ya, ini suatu hal yang yang masalahnya itu berawal ketika menetapkan siapa yang akan menjadi pendamping hidupnya. Baik, sebelumnya Khadijah radhiyallahu taala sebelum menikah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah menikah 2 kali. Yang pertama menikah dengan Abu Halah bin Zararah At-Tamimi, yang kemudian disebutkan oleh Syekh Mahmud Mahdi Al-Istanbuli dalam kitab Nisa Allah Rasul. Ya, dari pernikahan ini lahir 2 orang anak bernama Halah dan Hindu. Halah ini laki-laki, Hindu ini perempuan. Dan dalam keadaan Khadijah sudah pernah menikah dan punya anaknya. Kemudian beliau menikah dengan Atiq bin Aid bin Abdillah Al-Makhzumi. Kemudian pernikahan yang kedua ini berakhir dengan perceraian. Ya, jadi Nabi alaihissalam ini pernah menikah. Khadijah radhiyallahu anha sebelum menikah dengan Nabi SAW, beliau pernah menikah 2 kali. Yang satu meninggal, ya, dan yang Abu Halah inilah yang meninggalkan harta yang banyak kepada Khadijah. Ya. Jadi Abu Halah ini tidak memiliki sanak keluarga. Pada masyarakat jahiliyah, masalahnya istri itu tidak memiliki warisan. Mereka tidak mengenal warisan yang diberikan kepada istri. Tapi ya begitu, Abu Halah ini tidak memiliki kerabat. Jadi mau tidak mau hartanya diberikan kepada Khadijah. Kemudian Khadijah mengelola harta tersebut sehingga dia pun menjadi wanita yang paling kaya di kota Makkah. Kemudian dia menikah dengan Atiq bin Aid, ya, Al-Makhzumi, tapi terjadi perceraian. Demikian yang disebutkan oleh Mahmud Mahdi Al-Istanbuli, walaupun saya melihat ada khilaf sepertinya dalam permasalahan ini. Ada yang kebalik ya. Beliau menikah dengan Atiq bin Aid dulu, baru kemudian menikah dengan Abu Halah. Kemudian Abu Halah meninggal dunia meninggalkan harta yang banyak. Ya, jadi khilaf di kalangan para ulama. Tapi ini yang disebutkan oleh Syekh Mahmud Mahdi Al-Istanbuli. Nah, di sini ada pelajaran penting. Nabi SAW ini menikah dengan seorang janda. Bahkan jandanya itu sudah pernah menikah beberapa kali. Nah, ini tidak bermasalah ya, tidak bermasalah. Seorang yang statusnya bujang, seorang yang statusnya perjaka, belum pernah menikah, kemudian menikah dengan seorang janda. Ya Mas ya,
jadi masalah ya. Bagi yang masih belum menikah, bukan satu masalah untuk menikah dengan seorang janda. Ya, apa yang beredar di tengah-tengah masyarakat kita, ya ini suatu hal yang perlu diluruskan. Bukan aib. Nabi kita Muhammad SAW pernikahannya adalah pernikahan yang paling mulia. Tidak disaksikan lagi pernikahan dia dengan Khadijah. Khadijah janda, bahkan 2 kali menjanda. Ya, tapi beliau menikah dengan Khadijah. Sehingga sebagian orang yang mengatakan, ya, itu kok masih bujang menikah sama janda, ya cari duda saja. Ya, enggak mesti. Nabi itu masih perjaka ting-ting, ya, masih belum pernah menikah sama sekali. Menikah dengan Khadijah yang berstatus janda. Dan kebiasaannya para sahabat dahulu, ya mereka itu memang tidak membiarkan ya janda-janda itu berada di tengah-tengah masyarakat. Jadi kalau kita lihat kebiasaannya para sahabat, ada orang yang meninggal oleh suaminya, misalnya karena peperangan, karena jihad fisabilillah, kemudian suaminya meninggal. Ya begitu habis masa iddahnya sudah ada orang yang melamar. Kenapa mereka melakukan hal yang demikian? Untuk menjaga kehormatan wanitanya. Tidak dibiarkan kemudian menjanda begitu saja. Langsung mereka nikahi untuk menjaga kehormatan wanita tersebut. Jadi bukanlah sebuah aib seorang pemuda yang belum pernah menikah untuk menikah dengan seorang janda. Dan juga di sini bisa melihat bahwa perceraian tidak serta-merta ya mengurangi kehormatan dan kemuliaan seseorang. Ya. Memang kalau kita lihat ada orang yang mudah bercerai, ya, konflik dia tidak mampu mengurus rumah tangga, ini suatu aib. Tapi terkadang ada orang yang memang perceraian itu lebih baik bagi dirinya. Ya. Karena kalau misalnya dia tidak bercerai, mungkin tidak bisa melaksanakan kewajiban, tidak bisa menunaikan kewajiban kepada pasangannya, sehingga terkadang perlu diadakan perceraian. Tapi jangan mudah-mudah. Ya. Ada orang berkali-kali Pak, saat itu dapat orang konsultasi karena saking mudahnya mengucapkan cerai sampai sudah talak baik 3 kali dia mengucapkan kata cerai. Saya bilang nggak boleh lagi berkumpul. Wah iya Ustaz, nggak boleh Ustaz. Iya kalau sudah cara 3 itu harus pisah, kemudian nikah lagi baru boleh menikah kembali. Nikah dengan orang lain baru nikah lagi. Baik kalau misalnya nggak tahu, ya konflik sedikit kamu tak cerai, talak 1. Kemudian konflik lagi cerai lagi. Kemudian konflik lagi 3 kali itu sudah nggak boleh lagi kumpul. Harus nikah lagi dengan orang lain. Dan itu bukan nikah yang disetting, tapi harus berjalan secara alami, baru kemudian dia percaya dan boleh kembali lagi kepada suaminya yang lama. Banyak kaum muslimin nggak paham kalau sudah mengucapkan 3 kali talak itu nggak boleh ada berkumpul. Ya, kaget dia. Makanya ya sangat hati-hati dalam menggunakan kata cerai. Kemudian masalah yang selanjutnya yang berkaitan dengan mana yang lebih afdal, menikahi janda atau menikahi gadis. Di sini Nabi SAW menikahi seorang janda dan kebanyakan istri beliau adalah para janda. Hanya 1 saja yang dinikahi oleh Rasulullah SAW dalam keadaan masih gadis. Siapa? Bapak dan Ibu? Aisyah. Cuma Aisyah saja yang beliau nikahi, yang dinikahi masih dalam keadaan gadis. Sementara yang lainnya janda. Nah, apakah lebih afdal menikah dengan janda daripada gadis? Karena bisa SAW mayoritas istrinya adalah janda. Maka jawabannya tetap lebih utama menikahi seorang gadis. Dalilnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Muslim dan Imam Ibnu Majah. Ya, dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala. Jadi ketika itu Jabir bin Abdullah ya lewat di hadapan Nabi SAW, kemudian Nabi bertanya, dia baru saja menikah ketika itu. Ya, atazawwajta ya Jabir? Apakah engkau baru saja menikah wahai Jabir? Nah, ini lihat ya, Nabi SAW itu Rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika Jabir menikah, Nabi tidak diundang. Jadi panjenengan kalau ada orang kenalan kita yang menikah, kemudian kita tidak diundang, ya jangan tersinggung. Ya, karena itu hak mereka. Nabi SAW nggak diundang sama Jabir pernikahannya. Bahkan beliau nanya ke Jabir, atazawwajta ya Jabir? Apakah kau baru menikah? Apa yang beliau tanya kalau misalnya beliau tahu dan diundang? Ya sudah ya, jangan kemudian kita tersinggung. Oh mungkin kita berikan husnuzon kita kepada saudara kita.
Ya mungkin masa pandemi, mungkin dia hanya terbatas keuangannya, nggak bisa undang kita, sudah kita doakan saja mudah-mudahan. Kalau usah kemudian, kalau begini saya pokoknya tidak mau lagi lah hubungan sama si fulan, masa anaknya nikah saya tidak diundang? Ya, tak perlu. Nabi SAW tidak sakit hati, beliau tidak diundang oleh Jabir bin Abdullah ya di acara pernikahannya Jabir. Atazawwajta ya Jabir, apakah engkau baru menikah wahai Jabir? Qultu na'am. Maka kata Jabir bin Abdullah, ya. Abriqal uthayyiban, apakah engkau menikah dengan seorang gadis atau seorang janda? Maka kata Jabir, thayyiban, saya baru menikah dengan seorang janda wahai Rasul. Qala fahalla bikran tula'ibuha. Wahai Jabir, kenapa engkau tidak menikahi seorang wanita yang masih gadis sehingga engkau bisa bermain-main dengannya? Nah, disinilah dalil bahwa lebih utama menikah dengan seorang wanita yang masih gadis. Kenapa? Masih polos. Ya, masih polos. Kalau dia sudah janda, ya, dia punya kenangan dengan suaminya terdahulu. Ya, sehingga lebih utama untuk menikahi seorang wanita yang masih gadis. Ya. Tapi Jabir ini punya alasan kenapa dia menikah dengan seorang janda. Qultu kunna li akhwat. Saya ini punya saudara perempuan, punya adik-adik perempuan. Jadi Jabir ini bapaknya Abdullah meninggal di perang Uhud. Dalam keadaan ya adik-adik wanita ini yang masih kecil itu banyak sekali bapaknya meninggal. Maka kalau Jabir menikah dengan seorang ya wanita yang masih gadis, masih muda, mungkin nanti akan terjadi percekcokan dengan adik-adiknya. Padahal Jabir punya kewajiban untuk mengasuh adik-adiknya. Makanya Jabir berpendapat, ya sudah saya cari janda yang lebih dewasa dalam berpikir. Ya, bahkan bisa ikut membantu Jabir untuk merawat adik-adiknya. Maka di sana ada kemaslahatan. Ya. Qonna li akhwat, kata Jabir, saya memiliki adik-adik perempuan. Fa khasyitu an tadkhula baini wa bainahunna. Maka aku khawatir nanti ya muncul percekcokan antara istriku dengan adik-adikku kalau aku mengambil ya wanita yang masih muda, masih gadis. Sehingga diambil wanita yang sudah dewasa, janda, sehingga bisa memomongi adik-adiknya. Qala fadaka idzan, maka kata Nabi SAW, kalau demikian ya sudah. Ya, karena ada kemaslahatan. Baik. Ini yang berkaitan dengan menikahi, mana yang lebih utama, menikahi janda apa masih gadis. Ya. Nah, inilah beberapa pelajaran tentang permulaan pernikahan Khadijah radhiyallahu taala anha dengan Rasulullah SAW. Dan Khadijah ini ya dikenal dengan sosok yang sangat sangat mulia ya, di tengah-tengah bangsa Arab. Bahkan banyak sekali orang yang berusaha untuk meminang Khadijah radhiyallahu taala anha. Beliau dikenal sebagai at-tahirah, wanita yang at-tahirah, ya, wanita yang suci. Ya, wanita yang suci. Karena dalam keadaan janda, ya beliau menjaga harga diri beliau dan beliau sangat dihormati di tengah-tengah orang-orang Quraisy. Nah, bagaimana kemudian Khadijah ketika beliau mulai tertarik kepada sosok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang dilakukan oleh Khadijah radhiyallahu taala anha? Maka Khadijah radhiyallahu taala anha ya mengutarakan hal ini kepada seorang sahabatnya. Dia bernama ya Nafisah bin Muhayyad. Ya. Kemudian dia mengutarakan keinginan hatinya, bagaimana menurutmu, wahai sahabatku, kalau aku menikah dengan Muhammad? Ya, maka kata Nafisah, dia dikenal sebagai orang yang baik. Ya, maka kemudian Nafisah pun membantu Khadijah. Apa yang dilakukan oleh Nafisah? Dia menyampaikan ini kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Ya, menyampaikan keinginan Khadijah radhiyallahu taala anha bahwa dia ingin menikahi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ternyata gayung bersambut. Ya, ketika Khadijah mengutarakan hal tersebut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam pun ya menghendaki Khadijah. Ini juga menunjukkan ya kalau seorang wanita ini boleh saja dia yang mengutarakan terlebih dahulu. Ya, Khadijah ketika mengetahui ini adalah laki-laki baik hati,
laki-laki yang demikian bagus akhlaknya, maka beliau yang maju duluan, walaupun itu melalui perantara. Jadi jangan malu, misalnya ada seorang wanita muslimah yang memang sudah siap untuk menikah, kemudian dia melihat ada sosok yang baik, sosok yang bagus akhlak, tidak mengapa dia untuk mengajukan dirinya terlebih dahulu untuk menikah. Ya. Nah, bagaimana pernikahan Nabi SAW? Bagaimana jalannya pernikahan Nabi SAW? Ya, ini insya Allah akan pembahasan kita di pekan yang akan datang. Dan satu isu yang akan kita angkat, berapa usia Khadijah ketika menikah dengan Nabi? Yang beredar di tengah-tengah kita bahwa Khadijah itu usianya 40 tahun, Nabi 25 tahun. Sehingga ibu-ibu banyak yang bilang kalau mau nikah dengan janda cari yang sudah tua, jangan yang cari yang masih muda. Apakah ini benar? Nah, insya Allah pekan depan kita akan bahas berapa sih sebenarnya usia Khadijah ketika menikah dengan